Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep untuk ide jualan buat teman-teman semua. Ini adalah kue kelapa. Dimasaknya cuma menggunakan teflon, jadi nggak perlu pakai oven atau pakai kukusan ya. Bikinnya cukup diaduk-aduk aja, jadi gampang banget ya teman-teman, nggak perlu pakai mixer. Pasti teman-teman bisa bikin ini di rumah, rasanya enak banget teman-teman. Empuk, ada gurih dari kelapanya juga. Pokoknya resep yang satu ini tuh wajib banget kalian cobain ya. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Nah, langkah pertama kita akan pecahkan 2 butir telur suhu ruang. Tambahkan juga 120 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanila cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Selanjutnya kita campur rata atau sampai sedikit larut ya untuk gulanya. Kalau udah tercampur, tambahkan 200 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang. Sebaiknya kita ayak dulu biar nanti nggak ada gerindilan-gerindilan tepung. Dan ini kita aduk sebentar. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan, boleh merek apa aja. Lalu kita campur rata kembali. Nah, di sini saya langsung aja masukin 250 ml santan, tapi dimasukin bertahap ya, biar adonannya ini cepat tercampur. Dan untuk santannya ini saya gunakan 65 ml santan instan ditambah air ya. Jadi totalnya menjadi 250 ml. Nah, ini santan yang terakhir kita tuang, lanjut dicampur rata kembali sampai teksturnya lembut. Kalau udah, tambahkan 50 gram margarin cair, sebelumnya udah didinginkan ya teman-teman. Untuk margarinnya sendiri jangan dimasukin pas panas-panas ya, nanti raginya bisa mati dan adonan gagal mengembang. Nah, setelah itu kita campur rata kembali. Kalau udah, kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan aja adonannya ini udah tercampur semua ya. Oke, kalau udah, ini tinggal kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan buka. Lalu kita akan tambahkan 200 gram kelapa parut. Nah, sebaiknya teman-teman kukus dulu kelapanya. Boleh ditambahin juga dengan daun pandan ya. Jadi dikukusnya selama 20 menit. Biar kelapanya ini nggak gampang basi juga. Karena di sini saya cukup makan sehari habis gitu, jadi nggak saya kukus untuk kelapanya ya. Lalu kita campur rata kembali. Kalau udah tercampur, kita istirahatkan selama 10 menit ya. Setelah 10 menit, kita buka dan kita campur kembali. Nah, kalau udah, ini siap untuk kita panggang.
Nah, untuk teflonnya saya alas juga ya teman-teman, biar nanti kuenya itu nggak gampang gosong. Lalu kita panaskan menggunakan api yang kecil. Saya gunakan cetakan yang lubang 12 gitu. Nah, setelah panas kita akan oles dengan sedikit margarin. Nah, kalau udah dioles semuanya, kita tunggu benar-benar panas banget baru kita tuang adonan. Nah, adonannya kita aduk dulu sebelum dituang ke dalam cetakan ya. Jadi kita isi cukup 3/4 bagian dari cetakan karena ini nanti akan mengembang. Nah, kalau udah tinggal ditambahin topping kismis dan almond ya. Jadi untuk topping sesuaikan dengan selera aja. Dan untuk kismisnya ini tadi saya rendam selama 10 menitan ya teman-teman dengan air, biar kismisnya ini nggak keras. Dan ini saya tambahin lagi sedikit kacang almond di bagian atasnya biar rasanya lebih enak. Tapi opsional aja, kalau mau teman-teman ngasih boleh, atau kalau nggak mau boleh di skip aja. Oke, kalau udah tinggal ditutup dan kita masak sampai permukaan atasnya kering dan samping-sampingnya kecoklatan. Boleh sering-sering dicek juga. Nah, kita masak menggunakan api kecil. Nah, ini udah saya cek tadinya, jadi permukaan atasnya udah kering dan sampingnya udah kecoklatan juga. Tinggal kita balik aja, biar permukaan atasnya itu sedikit kering ya teman-teman, atau kecoklatan. Dan tampilannya lebih cantik dan menarik. Coba kita cek kalau bagian bawahnya tadi itu udah kecoklatan, itu tandanya kuenya udah matang ya teman-teman. Boleh langsung kita angkat satu persatu. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini tuh kuenya wangi banget ya teman-teman, seisi rumah pun wangi. Nah, nanti lanjut akan kita panggang untuk sisanya. Dan untuk hasilnya menjadi 21-22 piece ya teman-teman. Tergantung besar kecil lagi ukuran cetakan yang kita buat ya. Dan hasilnya cantik banget teman-teman. Untuk diameter cetakan yang saya gunakan, bagian lebar atasnya itu 6 cm dan tingginya 2 cm. Dijadikan ide jualan ini cocok banget teman-teman. Bisa dikemas ke dalam mika atau dimasukin ke dalam kertas cup dulu. Nah, ini saya contohin kalau dimasukin ke dalam kertas cup ya teman-teman. Dan ini hasil kuenya tinggi banget. Nah, kita masukin di kertas cup kayak gini, jadi dia lebih rapi dan kelihatan higienis gitu ya. Nah, ini dia hasilnya, lebih rapi ya teman-teman. Nah, untuk estimasi harga, teman-teman bisa hitung sendiri harga modal juga, jadi sesuaikan aja. Oke, sekarang langsung aja kita cobain ya, kita ambil satu kuenya. Dari tampilannya aja itu udah menarik banget ya teman-teman. Jadi bagi yang pecinta manis, resep kue kelapa ini wajib banget kalian cobain. Cocok juga dijadikan temennya ngeteh atau ngopi bareng keluarga. Dia empuk, lembut banget, teman-teman bisa lihat. Empuk banget. Nah, ini langsung aja kita potong ya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ada serat dari kelapanya juga.
dia matangnya sempurna ya teman-teman, karena kita menggunakan api kecil. Nah, untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget dong, manisnya juga pas, ada gurih dari kelapa, pokoknya ini rasanya enak banget, kalian wajib cobain. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep ide jualan buat teman-teman. Ini namanya bolu kelapa dan dimasaknya cuma menggunakan teflon aja. Untuk rasanya sendiri bener-bener enak banget teman-teman. Ada gurih dari kelapanya, juga wangi, dan tekstur bolunya bener-bener lembut dan empuk banget. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Siapkan 2 butir telur di dalam wadah, tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair atau vanili bubuk juga boleh. Tambahkan juga setengah sendok teh SP atau TBM atau Ovale juga boleh. Nah, ini kita mixer sampai mengembang putih kental berjejak. Kurang lebih di mixer selama 4-8 menitan dengan kecepatan maksimal. Jadi tergantung lagi dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah ya. Nah, setelah kurang lebih selama 5 menitan saya mixer, adonannya udah mengembang. Kita matikan mixernya dulu. Sekarang kita akan tambahkan 130 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang. Sebaiknya kita ayak dulu ya. Dan tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Nah, ini kita aduk dulu ya teman-teman sebelum mixer dinyalakan. Di sini saya langsung aja masukin 65 ml santan instan. Nah, ini langsung kita mixer aja dengan kecepatan paling rendah, cukup asal tercampur. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya biar termixer semua ya. Kita mixer lagi sebentar aja. Nah, ini cukup. Sekarang kita akan tambahkan 8 sendok makan minyak goreng. Kalau teman-teman mau ganti sama margarin juga boleh. Oke, lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah aja, cukup asal tercampur, nggak usah terlalu lama. Matikan mixer, lalu kita aduk rata dengan spatula, rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu. Nah, setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas, pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata semua. Dan gak ada endapan minyak, soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat dan gagal ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah benar-benar tercampur. Selanjutnya kita akan tambahkan 80 gram kelapa yang udah dikukus sebelumnya. Tadi saya tambahin 1 lembar daun pandan biar lebih wangi. Lalu kita dinginkan baru bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya kita aduk sampai benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur kayak gini, siap untuk kita panggang. Sebelumnya panaskan teflon. Kalau udah benar-benar panas, kita oles dengan margarin. Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman. Dari pertama dipanaskan sampai kita memasak kuenya nanti. Nah, kalau udah benar-benar panas, tinggal kita tuang aja adonan. Kita isi 3/4 bagian dari cetakan.
Biar rasanya lebih enak lagi, kita tambahin topping kismis. Kalau nggak mau menambahkan topping juga nggak apa-apa, sesuaikan selera aja. Biar rasanya lebih enak lagi, saya tambahin kelapa kering untuk toppingnya di bagian atas. Jadi aromanya itu lebih wangi lagi ya teman-teman. Jadi ini opsional aja, boleh dipakai boleh enggak. Nah ini kita tutup dan dimasak sampai matang ya. Mohon maaf banget tadi nggak ke-record videonya. Nah setelah bagian permukaannya kering dan samping-sampingnya udah kecoklatan, ini siap untuk kita angkat. Nah ini saya coba balik dulu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini udah matang, langsung diangkat juga nggak apa-apa. Tapi ini saya coba balik dulu. Nah, ini akan kita tunggu matang sebentar ya teman-teman, atau kecoklatan sedikit di bagian atasnya tadi. Nah, ini udah ya teman-teman, langsung aja kita angkat. Nah, kalau dimasak bagian atasnya kembali kayak gini, jadi sedikit kecoklatan gitu. Tapi kalau nggak dibalik juga nggak apa-apa, karena dia udah matang juga. Nah ini dia hasilnya, bolu kelapa mini kita udah jadi. Ini bener-bener enak banget teman-teman, wangi gitu. Dan di satu resep dapatnya menjadi 17-18 piece dengan diameter cetakan 6x2 cm. Bener-bener cantik banget teman-teman. Apalagi ditambahin kelapa kering di bagian atasnya tuh bener-bener enak dan wangi banget ya. Nah sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu kuenya. Nah ini tuh mateng merata, empuk banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Langsung aja kita potong. Nah bagian dalamnya itu bener-bener empuk, lembut banget teman-teman. Juga ada serat dari kelapanya. Pokoknya ini enak banget, kalian wajib cobain resepnya ya. Dijamin gak bakal mengecewakan. Nah sekian dulu video dari saya, selamat mencoba.